Oke, baik. Dan selamat pagi saya ucapkan pada jemaat sekalian yang kasih Tuhan dan juga semua yang mengikuti sekolah minggu dewasa kita secara online atau lewat rekaman ya. Nah, minggu lalu kita tidak ada sekolah minggu dewasa untuk kelas saya karena saya pelayanan di Gramata. Tapi kita mau berlanjut lagi di dalam pembelajaran surah-surah pastoral yang adalah 1, 2, dan 3 Timotius. Kita sudah bilang bahwa kenapa mereka sebut surah-surah pastoral, karena mereka ditujukan kepada pelayan Tuhan dan memberikan instruksi kepada pelayan Tuhan bagaimana mengatur suatu jemaat. Dan ini menjadi harta karun yang sangat indah bagi kita hari ini sehingga kita bisa paham jemaat itu harus seperti apa. Oke, nah sebenarnya kita sudah cukup lama di sini dan lembar kita sudah dari lama ya, sudah banyak minggu dan moga-moga masih ada ya. Kalau Anda tidak ada ya, bisa ngikutin aja gitu ya. Saya udah nggak ada lagi fotokopian yang lama ini. Nah, terakhir coba kita buka 1 Timotius pasal 3. 1 Timotius pasal 3, jadi kita ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16 di sini. Ya, ini yang lembar ini baru nanti ya, kalau kita udah selesai ini baru. Dan kita akan melihat sekarang ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Karena ayat 8 sampai 13-nya udah selesai. Yang poin nomor 6 kita udah selesai ya? Udah, yaitu terakhir contoh diaken-diaken yang akhirnya makin maju dalam pelayanan. Ada 2 contoh, Stefanus dan Filipus di situ. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Diaken Ronald pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan telah mengantarkan kami di Grave dengan selamat. Kami sebentar akan mengikuti kelas sekolah minggu dewasa. Tuhan kiranya persiapkan hati dan pikiran kami agar kami fokus dengan apa yang dijelaskan oleh hamba-Mu, Pak Stephen. Tuhan memberkati program ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Oke, baik. Ya, mari kita baca ayat 14 sampai ayat 16 karena tinggal bagian ini yang perlu kita bahas. 1 Timotius pasal 3 ayat 14 dan ayat 18 ya. Saya akan bacakan. Semuanya itu kutuliskan kepadamu walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi, jika aku terlambat, engkau sudah tahu bagaimana orang harus hidup dalam keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Sesungguhnya, agunglah rahasia kesalehan kita. Dia yang telah dinyatakan dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang dilihat malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, yang dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Oke. Jadi kita lihat poin nomor 7 kita sini ya. Kita bicara mengenai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan kalau kita di Grave, kita tentu akan sering mendengar istilah ini ya. Bahkan kita sudah ada singkatannya, yaitu apa? TPDK nih. Jadi kalau orang di luar Grave mungkin nggak ngerti ya TPDK itu apa. Kita udah sering dengar TPDK ini singkatan dari tiang penopang dan dasar kebenaran di sini ya. Yang tercantum di ayat yang kelima, tiang penopang 15 maksudnya, tiang penopang dasar kebenaran. Dan tiang penopang dasar kebenaran itu apa? Jemaat katanya, atau eklesia di sini ya. Coba kita lihat di poin nomor 7 kita. Semua ini Paulus tuliskan ya. Jadi kita melihat tujuan penulisan surat 1 Timotius apa sih, gitu kan? Nah, ini tujuannya dinyatakan di 15. Semuanya ini kutuliskan. Ya, semuanya ini ya. Dan kita harus ingat bahwa waktu Paulus pertama menulis surat ini, dia tidak kasih pasal gitu. Jadi dia bukan hanya ngomong soal pasal 3. Karena awalnya, oh ini maksudnya cuma pasal 3 aja. Bukan. Ya, ini ya semuanya. Ya, semuanya dari awal gitu, dari awal. Semuanya ini kutuliskan. Jadi dia memberitahu tujuan dari penulisan surat ini. Ya, kepadamu, ya kenapa? Supaya ayat 15, jika aku terlambat, karena kenapa Paulus bilang jika aku terlambat? Karena Paulus pengen ke Efesus. Jadi kita pahami bahwa Timotius saat itu ada di kota Efesus namanya. Ya, ada di kota Efesus dan Paulus mau ke sana.
Ya, dan Paulus banyak muter-muter ya, dia muter-muter di gereja-gereja yang sudah dia dirikan ya di berbagai kota, Efesus, Tesalonika, segala macam. Dan ketika dia sampai kota-kota itu, dia kuatkan mereka. Kemudian dia sebagai rasul, dia mengajar mereka. Oh, gereja itu mestinya begini, ya kan? Apa yang Tuhan inginkan dan lain sebagainya. Ingat waktu itu mereka belum punya Alkitab. Ya, Alkitab yang mereka punya baru PL, Perjanjian Lama. Ya, mereka punya ini, tapi ini pun aksesnya agak susah. Ya, karena pada waktu itu ya Alkitab tidak seperti kita begini. Ya, Alkitab itu dalam gulungan-gulungan besar. Gitu. Dan itu pun satu kitab. Ya. Dan ada gulungan Yesaya, gulungan Taurat, gulungan Yeremia, mungkin lain sebagainya. Dan kalau perjanjian lama waktu itu rata-rata adanya di sinagog. Waktu itu di sinagog ya. Nah makanya gereja-gereja abad pertama itu mix biasanya, mix sebagian Yahudi, sebagian non Yahudi. Ya. Sebagian non-Yahudi, sebagian Yahudi, mereka percaya Tuhan, mereka menjadi satu gereja, jadi eklesia Tuhan. Mereka punya perjanjian lama. Tapi perjanjian lama tidak berbicara, masih kurang untuk zaman baru, karena sudah masuk ke zaman perjanjian baru. Mereka belum punya Alkitab perjanjian baru, sedang dalam proses ditulis. Dan Paulus bilang, oke, kalau aku terlambat sampai ke kalian, aku tulis ini supaya kamu sudah tahu duluan. Gitu. Cara mengatur, katanya apa? Jemaat dari Allah yang hidup. Dan kita mengucap syukur bahwa Paulus melakukan ini. Kalau misalnya Paulus tidak menulis ini, ya mungkin dia sampai ke Efesus, dia instruksikan cuman Efesus saja. Ya kita hari ini nggak dengar apa instruksi Paulus, gitu kan? Tapi Paulus bilang, nah memang tentu dia didorong Roh Kudus. Inilah kenapa Roh Kudus mau menginspirasikan Paulus menuliskan ini supaya bukan hanya Efesus yang tahu, tapi kita semua tahu, semua jemaat sampai ke akhir zaman. Oke? Dan masih di nomor 7 kita isiannya, ini penting ya. Jadi, kenapa mengatur jemaat dengan benar itu penting? Karena jemaat adalah TPDK. Nah, istilahnya TPDK Allah. TPDK Allah. Atau bisa juga kita bilang program Allah. Ya. Jemaat adalah program Allah atau TPDK Allah untuk zaman sekarang ini. Ya. Nah, maksudnya apa? Ya, istilah tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya, tiang penopang dan dasar kebenaran mengacu kepada peran penting jemaat dalam pelaksanaan amanat agung. Ya. Jadi kita tahu bahwa ya Tuhan itu punya program, boleh dibilang ya, program yang berbeda-beda, ya, program yang berbeda-beda atau istilahnya ya Tuhan memberikan dispensasi yang berbeda-beda. Ya. Dispensasi yang berbeda-beda. Kata dispensasi ini dari kata oikonomia, ya, yang artinya sebenarnya adalah aturan rumah ya, atau tanggung jawab, ya, aturan rumah ya, atau tanggung jawab. Ya. Jadi gambarannya itu suatu rumah itu punya pemilik rumahnya, tuan rumahnya. Tapi kemudian dia akan punya seorang pengawas, seorang hamba gitu ya, seorang hamba yang menjalankan rumah dia. Gitu. Jadi waktu itu hamba juga banyak level. Nah ini hamba yang paling tinggi gitu, hamba yang paling tinggi yang harus mengendalikan semua hamba yang lain, yang menjalankan tugasnya. Begitu. Ya. Nah jadi seorang tuan rumah dia bisa kasih tanggung jawab kepada hambanya ini. Oke, saya mau rumah saya dijalankan seperti ini. Gitu ya. Nah itu suatu aturan rumah gitu. Ya. Nah, jadi Tuhan punya program atau aturan yang berbeda-beda, begitu. Ya, misalnya di zaman waktu manusia masih Taman Eden, kan Tuhan punya program yang berbeda untuk manusia. Ya, manusia diaturnya beda-beda. Ya, makannya harus gimana? Waktu itu cuma makan buah doang. Kemudian apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus mengusahakan taman itu. Mereka harus menaklukkan binatang. Mereka cuma satu yang dilarang, tidak boleh makan dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Udah itu aja. Gitu, ya. Nah, lalu setelah manusia jatuh dalam dosa, programnya beda lagi. Ya, karena sudah jatuh dalam dosa gitu. Tuhan punya program yang berbeda ya. Nah, kita nggak usah panjang lebar semua ya. Dulu sebelum Yesus Kristus datang, program Tuhan adalah lewat suatu bangsa yang namanya Israel dulu. Ya. Program Tuhan ini lewat bangsa namanya Israel. Kenapa Tuhan bikin satu bangsa namanya Israel? Karena lewat bangsa inilah Tuhan mau mendatangkan juru selamat. Lewat bangsa inilah.
lewat suku-sukunya, spesifiknya suku Yehuda. Tuhan akan mendatangkan Yesus Kristus. Jadi program Tuhan zaman itu adalah Israel. Ya. Dan orang beriman terkonsentrasi di Israel. Ya. Dan kalau misalnya kita mau berkenan kepada Tuhan, Tuhan suruh pergi ke Yerusalem. Ya. Dan menyembah Tuhan terlokalisasi, tersentral di Yerusalem. Ya. Dan itu menjadi pusat perdebatan waktu Tuhan Yesus datang. Dia pernah, bukan berdebat sih, ya dia menginjili seorang perempuan Samaria. Ya. Dan waktu itu orang Samaria itu setengah Yahudi. Dan salah satu perdebatan besar Samaria dengan Yahudi adalah menyembah di mana. Gitu. Orang Yahudi bilang di Yerusalem. Nah, ini kan sejarahnya tercatat di Ezra dan Nehemia. Waktu itu, orang-orang Samaria ini mau menolong orang Yahudi, membantu dalam tanda kutip, orang Yahudi membangun bait suci. Tapi oleh Ezra dan Nehemia bilang, nggak boleh, kalian ini ya, bukan umat Tuhan. Jadi mereka marah, akhirnya mereka bangun bait sendiri lagi di gunung, namanya Gunung Gerizim. Nah, itulah pusat perdebatan antara Samaria dengan Yahudi. Belakangan, di zaman Makabeus, bait yang Samaria ini dihancurkan oleh orang Yahudi, tambah bencilah mereka satu sama lain, gitu kan? Nah, akhirnya perempuan Samaria ini bilang, kita harus menyembah di mana? Kalian bilang di Yerusalem. Ya, bapak-bapak kami bilang di gunung ini, Gunung Gerizim maksudnya. Ya. Nah, Tuhan Yesus bilang, ya, yang benar itu yang Yahudi, yang Yerusalem di zaman Israel. Tetapi Tuhan Yesus bilang, waktunya akan tiba dan sudah tiba sekarang, ya, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dan bukan lagi di Yerusalem, bukan lagi di Gunung Gerizim. Nah, itu kan berarti ada perubahan program dong, ya. Ada perubahan program karena program awalnya Tuhan bilang harus di Yerusalem, benar. Ya, nggak salah untuk zaman itu. Ya. Tapi kemudian Tuhan bilang enggak, sekarang kita ubah programnya. Kenapa diubah programnya? Ya, selalu kalau pengubahan program itu pasti ada pemicunya biasanya. Misalnya dari sini berubah itu kan karena manusia jatuh dalam dosa, nggak bisa lagi di Taman Eden. Jadi program harus berubah. Ya, kemudian ada lagi air bah misalnya, program harus berubah. Gitu. Nah, yang memicu perubahan program di sini adalah kedatangan Yesus Kristus, kemudian dia ditolak oleh Israel, kemudian dia mati, kemudian dia bangkit kembali. Gitu ya. Itu memicu perubahan program. Sehingga Tuhan berkata, oke, Israel tidak bisa lagi menjadi tiang penopang dasar kebenaran untuk sementara waktu. Sekarang Tuhan akan membangun sesuatu yang baru untuk menjadi tiang penopang dasar kebenaran. Ya, dan Tuhan akhirnya bilang, apa tiang penopang dasar kebenaran berdasarkan ayat kita di sini? Eklesia atau gereja atau jemaat. Ya. Sebenarnya dari bahasa aslinya eklesia. Ya, eklesia. Nah, ini bisa diterjemahkan jemaat, bisa diterjemahkan gereja. Kalau TB2 dia pakai gereja kalau nggak salah. Ya, tapi bukan di ayat ini. Ya. Ya. Nah, dua-duanya bisa, tapi kita harus paham. Kita jangan salah ya, gereja itu bukan maksudnya gedungnya. Banyak orang Kristen hari ini berpikir gereja itu gedung gitu. Ya. Nah, karena itu diwarnai karena di bahasa Indonesia kita sering diajar mulai dari SD kan, misalnya belajar PKN atau apa ya. Apa rumah ibadah orang Islam? Masjid. Apa rumah ibadah orang Buddha gitu kan? Wihara. Apa rumah ibadah orang Kristen? Gereja. Jadi di benak orang Kristen, orang Indonesia seringkali gereja itu identik dengan gedungnya, ya, tempatnya. Padahal bukan. Ya. Gereja itu bukan, eklesia itu bukan tempatnya. Ya. Eklesia itu adalah, gereja itu adalah orang-orang yang berkumpul gitu menjadi satu di situ. Ya. Orang-orangnya itu adalah gereja. Ya. Jadi gereja itu bisa dibawa pohon kalau mau. Misalnya gereja yang belum ada gedung gitu kan, atau gereja yang dianiaya, begitu. Ya. Mereka kadang-kadang lari ke gua-gua. Ya, mereka ada yang mesti ini ke bawah tanah segala macam. Ya. Nah, kalau ada gedung, ya bagus, puji Tuhan. Kebetulan Tuhan berkati ada gedung di tempat ini. Ya, makanya kita pilih, ya udah kita ketemu di sini tiap hari Minggu, ya kan? Ya puji Tuhan untuk itu. Ya, tapi gereja bukanlah gedungnya, itu harus dipahami. Ya. Nah, gereja adalah tiang penopang dasar kebenaran. Ya, berarti orang-orangnya, orang-orang yang bergabung ke dalam satu gereja yang Alkitabiah itu adalah tiang penopang dan dasar kebenaran di sini ya. Jadi lihat lagi di sini. Nah, kalau kita lihat di ayat 15, Lembaga Alkitab Indonesia
memilih untuk menerjemahkannya dengan kata keluarga, ya, keluarga. Jadi ayat 15 kan, jadi jika aku terlambat, engkau sudah tahu bagaimana orang harus hidup dalam apa? Keluarga Allah, yakni jemaat, gitu ya. Jadi jemaat adalah keluarga Allah. Sebenarnya nggak salah sih menerjemahkan keluarga, tapi ini dari kata Yunani oikos, ya. Oikos itu bisa juga diterjemahkan rumah sebenarnya, ya. Jadi saya lebih cenderung menerjemahkannya rumah sebenarnya, rumah Allah, gitu ya. Karena kembali untuk menggarisbawahi bahwa ini program baru karena waktu di Israel mereka ada rumah Allah juga, yaitu bait suci waktu itu yang didirikan oleh Salomo. Ya, jadi di zaman Israel dulu Salomo mendirikan bait suci. Ini adalah rumah Allah, gitu. Ya. Nah, tetapi di zaman sekarang ini yang nggak ada bait suci lagi, gitu. Nah, tidak ada bait suci lagi, dan bait suci itu sudah berhenti. Kemuliaan Allah sudah keluar dari bait suci pada saat hari Yesus mati dari kayu salib. Dan kita tahu dari mana? Karena pada hari itu tabir apa? Terbelah. Ya, terbelah dari atas sampai bawah, dan berarti ruang Maha Kudus dengan itu sudah tidak apa? Sudah tidak terblokade lagi, gitu. Dan ini menandakan beberapa hal, ya. Satu, menandakan bahwa jalan menuju Allah sudah terbuka. Ya, tidak ada lagi penyekat, gitu kan. Tetapi juga menandakan bahwa bait suci itu sudah tidak ada fungsinya lagi di situ. Begitu. Tidak ada fungsinya lagi, ya. Dan bait yang sudah tidak ada fungsinya lagi itu akhirnya Tuhan izinkan dihancurkan 30-an tahun kemudian, yaitu tahun 70 oleh Jenderal Titus pada waktu itu, ya. Nah, sehingga tidak ada lagi bait suci hari ini, ya. Loh, kalau tidak ada bait suci, tidak ada rumah Allah, jadi rumah Allah di mana? Nah, rumah Allah yang baru adalah jemaat, eklesia. Eklesia adalah rumah Allah yang baru. Ya. Jadi, saya lebih cenderung menerjemahkan keluarga Allah ini dengan istilah rumah Allah. Ya. Sehingga di dalam ayat yang ke-7, ya, menggantikan bait suci dalam perjanjian lama di situ kan. Jadi, jemaatlah yang menggantikan, karena gini, pusat kegiatan orang percaya di PL adalah bait suci. Pusat kegiatan mereka. Jadi pusat kegiatan orang percaya PB mestinya di mana hari ini? Ya di dalam jemaat. Inilah pusat kegiatan kita hari ini. Oke, sehingga poin nomor 8. Nah, karena kita ini karena kita ini kita hidup di zaman sekarang sudah bukan zaman simbolik lagi, ya. Maka poin nomor 8, ya, segala sesuatu yang kita lakukan dalam ketaatan terhadap Tuhan adalah bagian dari ibadah atau kesalehan kita, ya. Bagian dari ibadah atau kesalehan kita, dan ini masuk ke ayat yang ke-16 di sini. Tadi di TB1 kan kalian banyak masih TB1, ya. Mestinya sesungguhnya agunglah rahasia apa kalau TB1? Ibadah kita, ya. Ibadah. Kalau TB2 dia pakai kesalehan, nggak masalah, ya. Ini dari kata eusebia sebenarnya dalam bahasa Yunaninya, ya. Dari kata eusebia bisa diterjemahkan ibadah, bisa diterjemahkan kesalehan sebenarnya, ya. Nah, ini juga ada suatu kesalahpahaman kadang-kadang, ya, karena di banyak orang Indonesia memakai kata ibadah itu maksudnya datang ke gereja itu ibadah, gitu, ya. Jadi tanya gereja kamu ibadah jam berapa, gitu kan? Oh, ini gereja saya ibadah jam 10, ibadah jam berapa, gitu. Jadi akhirnya di benak banyak orang ibadah itu identik dengan yaitu acara bergereja, gitu, ya, acara bergereja, ya. Padahal itu adalah terlalu sempit, gitu. Itu adalah definisi yang terlalu sempit, ya. Ibadah yang sejati itu adalah itu tadi bilang, semua ketaatan kita kepada Tuhan itu adalah ibadah kita, ya. Bahkan kata ibadah itu sendiri sebenarnya akar katanya dalam bahasa Ibrani, dari kata Ibrani itu dari avodah, ya. Avodah, jadi dan kata avodah itu artinya pekerjaan sebenarnya, ya. Dan itu ada hubungannya dengan kata evet yang di bahasa Indonesia jadi kata abdi, ya. Jadi perhatikan, ya, abdi
Nah, ini kemudian ibadah ya, hak terakhir ini gitu ya. Jadi ini akar katanya sama di sini ya, ibadah ya. Ya, dan kalau kita mengerti bahasa Ibrani itu dia yang penting itu huruf matinya ya. Misalnya ini evet. Ini evet ini yang jadi abdi ya. Nah, evet ini artinya hamba, abdi kan hamba artinya. Kemudian ada kata avodah. Namanya avodah. Nah, avodah ini sama nih lihat nih, huruf matinya sama. Ya, jadi evet hamba, avoda adalah apa yang dilakukan oleh hamba. Jadi kayak pengabdiannya, kerjanya, gitu. Jadi kalau kita sebenarnya kata ibadah itu artinya sebenarnya semua yang kita abdikan kepada Tuhan. Nah, itu arti dasar dari ibadah sebenarnya. Semua yang kita abdikan, semua yang kita lakukan untuk Tuhan, ya, itu adalah bagian dari ibadah kita. Ya, jadi bukan hanya datang ke gereja. Apakah datang ke gereja bisa menjadi bagian dari ibadah? Bisa bagian. Ya, kalau itu kita lakukan memang untuk Tuhan gitu. Oh, saya tahu bahwa Tuhan mau saya datang ke gereja. Tuhan tahu bahwa ini adalah saya tahu bahwa ini adalah perintah Tuhan. Saya tahu ini adalah kehendak Tuhan dan saya melakukannya untuk menyenangkan Tuhan dia. Maka itu bagian dari ibadah kita sebenarnya. Ya. Tapi kalau menyamakan, pokoknya kalau datang itu ibadah. Jadi orang bilang, mari kita masuk dalam ibadah. Terus keluarnya kapan gitu kan? Masuk terus gitu. Masuk ibadah terus keluarnya kapan? Enggak. Sebenarnya kita mestinya sepanjang hari, seumur hidup kita mengabdi kepada Tuhan. Gitu, ya. Jadi ya ini adalah ini ya. Nah, karena ayat 16 tadi kan, sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita atau kesalehan kita. Ya. Kenapa bisa begitu? Ya. Dan ingat, kita pernah bilang apa yang dimaksud dengan rahasia, begitu. Nah, kemarin kita kan ada ini uji pengukuhan penginjil ya. Nah, uji pengukuhan penginjil kemarin ada saudara Anderson ditanya-tanya, gitu kan. Lalu kebetulan ada satu yang tanya dia karena dia ada menjelaskan tentang ini rahasia kerajaan sorga, gitu. Dia jelaskan Matius 13 rahasia kerajaan sorga. Terus ada satu si Ray kalau nggak salah yang tanya dia kan, itu Kak Anderson katanya kan, itu katanya kan rahasia. Terus katanya, kalau rahasia kok dikasih tahu gitu katanya. Kalau rahasia kok dikasih tahu ya? Kan Alkitab bicara soal rahasia kerajaan sorga, rahasia ini yang kok kalau rahasia kok dikasih tahu gitu kan? Katanya rahasia gitu kan. Nah, akhirnya saya bantu jawab juga gitu. Saya bilang rahasia itu maksudnya apa? Rahasia itu maksudnya bukan, dan kita sudah sering ngomong ini ya. Rahasia itu bukan maksudnya kita nggak boleh kasih tahu orang gitu. Rahasia itu maksudnya dulu di zaman PL belum diketahui, sekarang baru disingkapkan. Itu sesuatu yang tersembunyi di abad-abad dulu dan itu ada di definisi yang Alkitabiah karena di Efesus. Coba kita lihat Efesus. Ya, Efesus pasal 3. Oke. Dan dari ayat 2 di sini ya. Efesus pasal 3 dari ayat 2, dan ini sudah beberapa kali kita bahas. Moga-moga jemaat juga udah tambah familiar ya. Efesus 3 ayat 2, memang kamu telah mendengar tentang penyelenggaraan anugerah Allah. Nah, perhatikan kata penyelenggaraan di situ itu dari kata oikonomia ini juga nih. Nah, oikonomia, jadi dispensasi kasih karunia, dispensasi, penyelenggaraan kasih karunia. Kalau TB2, pokoknya kalau kamu dengar saya baca TB2 anugerah, berarti TB1 kemungkinan besar kasih karunia di situ ya. Memang kamu telah mendengar tentang penyelenggaraan anugerah Allah atau penyelenggaraan kasih karunia Allah, atau penyelenggaraan itu dispensasi yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasia itu. Nah, rahasia ini kata rahasia dalam bahasa Yunaninya mysterion ini ya. Rahasia itu diberitahukan kepadaku melalui wahyu. Jadi kalau rahasia kok Paulus tahu gitu kan? Ya Paulus bilang saya diwahyukan oleh Tuhan gitu. Ya. Paulus kamu bilang rahasia, kamu tahu dari mana rahasia? Saya diwahyukan oleh Tuhan. Terus kalau rahasia, emangnya kamu boleh kasih tahu kita, Paulus? Boleh dong.
Nah, karena rahasia ini bukan maksudnya supaya tetap rahasia. Kita lanjutkan. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui pengertianku tentang apa? Rahasia Kristus. Kenapa disebut rahasia? Karena di ayat 5, yang pada zaman orang-orang dahulu tidak diberitahukan kepada anak-anak manusia, tetapi sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Antara lain, apa sih rahasia itu yang dulu belum diketahui? Ayat 6. Contohnya, yaitu bahwa orang-orang yang bukan Yahudi, ingat, di zaman PL, keselamatan itu adanya di Israel, gitu. Sehingga orang Israel merasa ini kan, oh kalau kamu orang beriman ya kamu harus jadi bagian dari Israel, gitu. Nah, tetapi Tuhan bilang ada satu rahasia yang belum dia singkapkan waktu itu, yaitu ada zaman di mana nanti orang non-Yahudi satu level dengan orang Yahudi, gitu, ya, di dalam zaman gereja. Nah, itu rahasia yang belum disingkapkan di PL. Tapi kemudian begitu masuk PB, Tuhan singkapkan. Makanya di sini. Itu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena Injil turut menjadi ahli waris dan anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ini contohnya di sini ya. So, kita balik lagi ke 1 Timotius pasal 3 sekarang. Baik lagi 1 Timotius pasal 3. Jadi masih di poin kita nomor 8 ya. Jadi kita tadi bicara mengenai ibadah kan. Ibadah adalah semua yang kita lakukan untuk Tuhan ya. Dan poin nomor 8 kita melakukan ibadah ini, ya, semua pengabdian kita ini, karena pewahyuan Tuhan yang adalah rahasia yang disingkapkan. Ya, rahasia yang disingkapkan. Jadi, kalau kita masih mencoba untuk beribadah kepada Tuhan, tapi pakai aturan yang di sini, kita akan salah. Karena kalau kita pakai aturan yang di sini, kita harus ngapain? Macam-macam. Misalnya, anak kita lahir hari ke-8 harus disunat. Tiga kali setahun kita harus pergi ke Yerusalem. Bangkrut kita. Ya. Orang Muslim seumur hidup sekali haji aja udah ini. Kita 3 kali setahun harus ke Yerusalem, saudara. Ya. Itu aturannya. Nggak bangkrut itu. Apalagi kalau perang sekarang kan. Pesawat aja udah nggak bisa terbang ke sana. Ya. Apalagi harus kita lakukan? Kita harus potong domba. Kita harus macam-macam. Kita nggak boleh makan babi. Macam-macam. Jadi kalau kita mencoba untuk beribadah kepada Tuhan dengan aturan yang lama, kita akan salah. Karena aturan ini udah bukan untuk kita lagi. Makanya ada penyingkapan suatu rahasia. Rahasia ini bukan, kamu nggak boleh tahu. Bukan. Maksudnya adalah, dulu belum dikasih tahu, sekarang sudah disingkapkan. Dan tugas kita sekarang adalah menyiarkan seluas-luasnya yang baru disingkapkan ini. Gitu. Ya. Kita harus kasih tahu semua orang. Dan apa rahasianya? Salah satunya dia jelaskan sini ayat yang ke-16 ini kan, sesungguhnya agunglah rahasia ibadah atau kesalehan kita. Apa? Nah, poin nomor 9 gitu kan. Bagian dari penyingkapan ini adalah tentang doktrin inkarnasi Allah dalam pribadi Yesus Kristus. Inkarnasi Allah dalam pribadi Yesus Kristus. Coba kita perhatikan. Dia yang telah dinyatakan dalam rupa manusia. Nah, ini kita harus garis bawahi dulu. Karena ini bisa panjang ini. Saya pikir hari ini bisa selesai. Mungkin nggak selesai ya. Karena ini aja panjang. Tapi bagus, kita nggak usah target. Selesai nggak selesai, yang penting ilmunya dapat. Ya. Nah, Alkitab TB1 maupun TB2 bilang apa? Dia. Dia yang telah dinyatakan dalam rupa manusia. Ini adalah terjemahan yang inferior. Ya, kalau kita cek di dalam King James dan kalau kita cek ke bahasa asli, ya, makanya kita sedang sebentar lagi mau terbit Alkitab terjemahan kita. Udah hampir selesai. Paling kita soft launching dulu. Soft launching itu nanti artinya bentuk elektronik dulu. Ya, bentuk elektronik dulu. Karena kalau mau bentuk fisik, ya itu perlu formatting lagi, segala macam, masih agak lama lah itu ya. Kemudian kalau bentuk fisik kan itu sudah harus keluar modal itu. Cetak Alkitab itu nggak murah ya. Nah, ini kita bentuk ini dulu, bentuk elektronik dulu ya. Dan mestinya bunyinya adalah Allah telah dinyatakan dalam rupa manusia. Ya, Allah telah dinyatakan ya. Allah. Nah, coba ada yang punya ini nggak? Punya apa? King James Version. Boleh tolong dibaca. Apa bunyi ini apa? 1 Timotius 3 ayat 16.
And without controversy, great is the mystery of salvation. God was manifest in the flesh. Oke, sampai situ. God is manifest in the flesh. Allah, ya, telah dinyatakan dalam. Nah, sebenarnya dalam rupa manusia itu agak dinamis. Secara literalnya dalam daging. Oke lah, nggak apa-apa. Kalau dalam rupa manusia, dalam daging. Ya, Allah telah dinyatakan dalam rupa manusia atau dalam daging. Tapi inti perdebatannya adalah apakah dia atau Allah. Dia telah dinyatakan dalam daging atau Allah telah dinyatakan dalam daging. Nah, kalau kita bilang dia dinyatakan dalam daging, dianya siapa gitu? Ya, Yesus kan. Tapi kan tidak menyatakan secara telak bahwa Yesus itu Allah kalau begitu. Ya. Tapi kalau misalnya dibilang Allah telah dinyatakan dalam daging, siapa Allah yang dinyatakan dalam daging itu? Yesus, berarti ini adalah pengakuan yang sangat kuat bahwa Yesus adalah Allah. Gitu, ya. Yesus adalah Allah. Gitu. Dengan mengubah Allah menjadi dia, di sini kita menghilangkan salah satu ayat yang dengan sangat telak menyatakan Yesus sebagai Allah. Benar, gitu ya. Yesus adalah Allah yang datang dalam daging. Nah, kenapa bisa ada perbedaan begini? Kenapa? Makanya ini bisa panjang saya bilang. Itu beda terjemahan doang. Oh enggak, ini beda teks asli yang dipakai. Gitu ya. Beda teks asli yang dipakai, begitu. Jadi, nah ini, ya, bentar. Bukan beda terjemahan doang. Kalau beda terjemahan, ini karena Allah itu bahasa aslinya adalah Theos, ya, Theos di sini. Theos telah dinyatakan dalam daging. Ya, bahasa Yunani. Tapi kalau dia itu dia memakai kata hos. Anda bisa lihat nggak? Tinggal hilang satu aja jadi gini nih. Hilang kayak kepotong dikit. Ya. Jadi kalau dibilang hos, ini artinya dia yang. Ini ya. Tapi kalau theos, Allah. Begitu. Nah, jadi jadi ya kita bilang di dunia ini ya ada kayak misalnya King James dan juga terjemahan kita nanti ya, itu mengikuti teks Yunani yang dijuluki Textus Receptus atau dikasih ininya TR ini singkatannya ya, Textus Receptus. Kenapa disebut Textus Receptus? Karena ini adalah teks yang untuk berabad-abad lamanya sudah diterima oleh semua orang percaya. Ya, ini ada sejarahnya. Ya, sejarahnya. Karena begini, waktu Alkitab pertama ditulis, kan dia ditulisnya pada gulungan-gulungan. Ya. Nah, misalnya Paulus nulis surat kepada kepada Timotius ini, ya. Dia kan nggak pakai email atau WhatsApp, gitu ya. Dia tulis di selembar, ya, entah itu papirus itu dari tumbuhan, atau dia pakai perkamen itu dari kulit binatang, ya. Jadi entah papirus, entah perkamen, ya, dia tulis pakai tinta itu. Kemudian dia kirim ke Timotius contohnya. Lalu, oke. Nah, karena setelah Paulus tidak ada dan lain sebagainya, tentu akhirnya orang tahu ini firman Tuhan. Mulailah disalin, disalin oleh banyak orang. Disalin. Akhirnya makin banyak. Salinnya bukan pakai mesin fotokopi, ya. Salinnya pakai tangan tentunya, ya. Bukan juga dijadiin PDF, di foto gitu ya, bukan. Gitu ya. Jadi disalin tangan waktu itu. Bukan dijadikan PDF atau di apa. Nah, disalin tangan. Nah, disalin tangan ini ada yang salinnya benar, ada yang mungkin salinnya nggak benar. Salah-salah dikit lah. Kan bisa kan? Karena begini, waktu Paulus tulis ini, kita percaya ada proses
Inspirasi, ya kan? Inspirasi artinya Tuhan mengilhamkan, berarti yang original yang Paulus tulis itu tidak ada kesalahan. Itu kita percaya. Kenapa? Karena katakan Tuhan mengilhamkan. Yang asli yang Paulus tulis tidak ada kesalahan. Tetapi Tuhan tidak pernah berjanji bahwa semua salinan itu pasti benar juga. Karena bisa saja saya hari ini menyalin Alkitab, saya sengaja salahin, bisa nggak? Bisa. Jadi Tuhan tidak pernah berjanji bahwa semua salinannya itu pasti benar. Tetapi Tuhan ada berjanji bahwa Dia akan memelihara firman-Nya. Itu kita sebut preservasi. Jadi ada inspirasi, ada preservasi. Artinya Tuhan pernah berkata, Matius 5 ayat 18 contohnya, langit dan bumi bisa berlalu, tapi satu yot dan satu titik pun dari firman-Ku tidak akan berlalu. Itu contoh satu ayat tentang preservasi. Ya, Tuhan pernah berkata di 1 Petrus, manusia seperti rumput dan segala macam, tapi firman-Ku tetap untuk selama-lamanya. Ya, jadi Tuhan berjanji preservasi. Preservasi caranya gimana? Preservasi berarti walaupun bisa jadi ada salinan yang salah, tapi salinan yang benar pasti tetap akan ada. Ya, salinan yang benar pasti tetap akan ada. Gitu. Nggak mungkin sampai hilang semua. Ya, salinan yang benar pasti tetap ada. Gitu. Nah, akhirnya berabad-abadlah terjadi ini. Ya, ada salinan yang salah. Kalau salinan salah kita S lah ya. Tapi salinan yang benar pasti tetap ada. Tuhan pelihara. Tuhan pelihara dengan cara bagaimana? Tuhan pelihara dengan apa yang penuh rasa kebenaran? Jemaat-jemaatnya. Berarti Tuhan pelihara melalui jemaat-jemaatnya yang setia, dipakai oleh gereja-gereja yang setia. Melalui berabad-abad di situ. Sampailah momen yang sangat bersejarah, yaitu melalui penyertaan Tuhan ditemukanlah teknologi mesin cetak. Ya, mesin cetak pertama ditemukan di Cina, tapi kemudian menyebar ke Eropa, dan di Eropa akhirnya Gutenberg yang pertama kalau di Eropa. Ya, nah Gutenberg yang pertama di Eropa, akhirnya yang dicetak pertama adalah Alkitab. Ya, Alkitab yang dicetak pertama. Nah, waktu mereka mau mulai mencetak Alkitab ini, ya, para tokoh-tokoh pada zaman itu di abad 16 awal, jadi 1500-an awal, gitu kan? Mereka kumpulkan ini kan salinan-salinan segala macam, akhirnya mereka cetak itu. Nah, Alkitab Perjanjian Baru yang pertama dicetak itu dicetak oleh Erasmus namanya. Ya. Seorang namanya Erasmus, dia cetak gitu ya. Nah, belakangan yang lain juga cetak lagi, yang lain cetak lagi. Tapi itu hampir sama semuanya, cuman beda-beda dikit ya. Dan itu semua akhirnya disebut keluarga Textus Receptus. Ya. Istilah Textus Receptus sendiri akhirnya muncul di edisi kalau nggak salah 1600-an ya, 1633 kalau kata, ya, yang dicetak oleh seorang keluarga namanya keluarga Elsevier, dan mereka bilang bahwa inilah teks Yunani yang telah diterima oleh umum. Teks Yunani yang diterima oleh umum, yang di dalamnya murni 100% firman Tuhan. Ya. Jadi itu mulai dari abad 17. Jadi mulai dari abad 16 bahkan, ya, 1500-an. Itu firman Tuhan bukan lagi dipakai salin tangan. Kalau sebelum 1500-an salin tangan semua. Tapi masuk ke 1500-an, firman Tuhan bukan lagi salin tangan tapi menggunakan teknologi cetak. Teknologi cetak berarti kalau masternya udah benar ya pasti benar semua. Gitu kan? Nah, maka ya akhirnya inilah yang dipakai oleh gereja-gereja. Inilah yang waktu itu diakui oleh orang-orang percaya. Dan ketika akhirnya muncul gerakan misionaris dan lain sebagainya, inilah yang dipakai untuk menerjemahkan ke berbagai bahasa-bahasa, ya, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya muncul liberalisme. Yunani. Kan kita bicara bahasa asli.
Habis itu tentu mulai diterjemahkan dan dicetak juga. Kayak King James saja diterjemahkan 16, 11, segala macam. Ya, Hah? Ya dekat. Ya. Ingat TR pertama kali dicetak itu 15, 16. Ya, ini pertama kali TR dicetak 15, 16. Reformasi kan 15, 17 Martin Luther. Ya. Nah, jadi ini dicetak pertama di sini, tapi maksudnya dia kan mengalami berbagai iterasi-iterasi sampai akhirnya muncullah suatu istilah Textus Receptus, begitu ya. Nah, akhirnya muncul liberalisme di mana mereka berkata bahwa belum tentu yang Alkitab yang kamu punya itu benar punya, gitu. Mereka bilang belum tentu benar. Ya. Dan mereka mulai mencari-cari, ternyata kok saya ada temukan salinan yang beda dengan Textus Receptus. Padahal mereka tidak paham bahwa salinan yang mereka temukan beda ini memang ada, yaitu salinan yang salah. Gitu. Kan kita bilang, selama abad-abad ini ada nggak salinan-salinan yang salah? Ya ada, gitu. Ya. Nah, tetapi salinan-salinan ini sudah ditolak oleh gereja-gereja yang beriman pada waktu itu. Tetapi kaum-kaum liberal ini yang nggak percaya Tuhan, tapi Kristen judulnya, mereka menyerah. Mereka bilang, enggak, kita lebih percaya yang ini. Akhirnya mereka bikin teks tandingan dengan menggunakan manuskrip-manuskrip alternatif lah istilahnya. Ya. Menggunakan manuskrip-manuskrip alternatif, ya, yang akhirnya mereka terbitkan tahun 1881. Ya, mereka kasih judul critical text. Critical, dari namanya saja mereka ingin berkata ini teks yang kritis terhadap Textus Receptus, bahwa Textus Receptus ini belum tentu benar, bisa jadi yang ini yang benar, gitu. Ya, makanya mereka kasih nama critical text. Critical text ini didasarkan kepada dua manuskrip utama. Dua manuskrip kita biasa kasih ini MSS ya, dua manuskrip utama. Ya. Jadi didasarkan pada dua saja, sedangkan Textus Receptus didasarkan pada ribuan manuskrip. Ribuan manuskrip. Ya. Sedangkan critical text utamanya mengandalkan dua manuskrip yang dikasih nama Vaticanus dan Sinaiticus. Ya. Nah, tapi karena yang mengedepankan ini orang-orangnya gelarnya doktor semua gitu kan, dan akhirnya liberalisme kan menyapu Eropa, menyapu Amerika, sehingga universitas-universitas itu rata-rata liberal dan sebagainya. Akhirnya ini dianggap lebih akademis. Nah, akhirnya dunia mulai oh ya kita pakai yang ini aja. Gitu. Nah, salah satunya perbedaannya di sini. Gitu. Di critical text bunyinya host, dia. Ya. Dia yang dinyatakan dalam daging. Tapi di Textus Receptus, Allah telah dinyatakan dalam daging. Ya. Dan kita bilang bahwa ini yang benar. Oke, pertanyaan. Pak, di bagian lain ada kurung, Pak. Tapi kenapa ini nggak dikasih? Kenapa nggak dikasih kurung? Beda yang lain tuh ada dikasih kurungnya. Ya, yang dikasih kurung itu biasanya kalau yang ayatnya hilang sama sekali. Kalau ini kan bukan hilang, kayak ada satu kata yang berubah. Makanya dia nggak kasih kurung, langsung dia ganti aja. Lainnya ada lagi, Pak? Oh, masih banyak. Antara CT dengan TR ada beda sekitar 7%. Ya. Salah satunya ini. Ya, kemudian CT menghilangkan 12 ayat terakhir dalam Markus. Itu bilang, coba kita lihat Markus. Jadi menurut CT, Markus itu cuma nulis sampai ayat 8 doang. Markus 16 ayat 8. Menurut CT nih, menurut para pendukung critical text. Dan kalau Anda punya TB2, makanya mulai ayat 9 itu dikasih kurung. Itu, lihat di situ ya. Di TB2 dikasih kurung. Bayangkan, mungkin nggak satu Injil Yesus Kristus berakhir dengan ayat Markus 16 ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, semua kegentaran dan kedahsyatan menguasai mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Udah. Jadi Injil stop sampai di sana, nggak ada kisah kebangkitan. Karena kebangkitan baru nanti ayat 9 dan seterusnya. Mungkin nggak seorang Markus stop menulis Injil sampai ayat 8 gitu. Bahwa murid-murid ketakutan semua dan nggak ada cerita tentang kebangkitan Yesus. Nah, ini cocok dengan kaum liberal yang memang menyangkal kebangkitan Yesus Kristus. Mereka menyangkal, jadi mereka bilang, oh iya memang benar sampai stop sampai sana, karena memang kebangkitan Yesus nggak terjadi, itu hanya tambahan belakangan, katanya, gitu kan? Tapi bagi orang yang beriman, kita bilang ini tidak ada kontes, ya. Ini jelas adalah tipuan iblis.
Ini adalah yang benar. Nah, ini menyatakan Allah telah dinyatakan dalam daging. Oke, kita habis waktu ya. Ya udah nggak apa-apa lah ini. Yang itu dipegang aja buat minggu depan mungkin. Ya, nah, ini topik yang penting sekali. Jadi jemaat yang Alkitabiah harus tahu tentang itu. Oke, kita akan tutup doa. Silakan Pak Gio untuk tutup kita dalam. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami bisa datang dan berkumpul Tuhan, dan kami mengawalnya dengan sekolah minggu dewasa Tuhan. Ada banyak pesan-pesan dan pengetahuan Tuhan yang bisa kami dapatkan Tuhan, dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan kebaktian Tuhan, kiranya Engkau sertai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke.